Mungkin aja kita nggak punya apa yang mereka punya itu karena emang kita nggak akan sanggup melakukan pengorbanan untuk hal tersebut. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I wanna share with you 5 alasan kenapa kamu sering merasa bahwa orang lain itu punya lebih banyak uang daripada kamu dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke alasan yang pertama, yaitu kamu lebih sering melihat ke atas, bukan melihat ke langit-langit ya. Tapi kamu lebih sering membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang terlihat lebih punya banyak uang. Kayak misalnya mereka punya mobil mewah, rumah yang besar, bisa traveling ke sana kemari, and so on. Ya sebenarnya nggak heran sih, di era sosial media yang sekarang banyak banget orang yang gampang terjebak gitu loh sama kemewahan, keglamoran sosial media. Mereka nggak sadar bahwa setiap orang, termasuk dirinya sendiri, akan memposting hal-hal yang indah, yang menyenangkan, karena mereka tahu gitu loh bahwa postingan tersebut akan dilihat oleh orang lain. Dan berdasarkan penelitian, orang-orang itu cenderung melebih-lebihkan kekayaan orang lain based on postingan yang dibuat oleh orang tersebut. Jadi nggak heran kan kenapa beberapa orang, khususnya di Indonesia gitu ya, gampang banget untuk menyebut seseorang itu sebagai sultan atau crazy rich. Anyway, daripada kita selalu membandingkan kondisi finansial kita dengan melihat kemewahan yang ditampilkan oleh orang lain, yang bahkan kita nggak tahu mereka itu mendapatkan kemewahan-kemewahan tersebut itu dari mana, karena bisa aja kan kemewahan-kemewahan tersebut itu adalah hasil dari mereka berhutang atau kredit. Nah, lebih baik kita melihat pada orang-orang yang bisa menginvestasikan uangnya untuk masa depan, untuk personal growth, pendidikan, kemudian skill baru, dengan harapan kita juga bisa mencontoh value yang dimiliki oleh orang tersebut. Alasan selanjutnya, kenapa kamu sering merasa bahwa orang lain itu punya lebih banyak uang daripada kamu adalah kamu nggak tahu apa yang kamu perjuangkan. Ketika kita nggak tahu apa yang kita perjuangkan, apa tujuan kita, ini nggak cuma soal finansial ya, tapi secara umum, kita akan cenderung lebih sering membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Kayak apa yang orang lain punya, apa yang orang lain lakukan. Mereka nggak fokus dan nggak tahu apa yang harus mereka perjuangkan, hal apa yang harus dilakukan lebih dulu untuk improve their lives. Contoh sederhananya itu datang dari diri aku sendiri ya. Ketika aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga alias full-time mom, sebagai ibu baru yang masih kehilangan arah, saat itu aku mulai melihat teman-temanku advancing their career. Ada yang jadi peneliti, ada yang naik jabatan di perusahaannya, ada yang dapat beasiswa doktoral, bahkan ada juga yang udah dapat gelar doktoral, ada yang udah traveling kemana-mana, dan sebagainya. Di situ aku sempat ngerasa takut dan ngerasa bener-bener tertinggal dibandingkan teman-temanku. Tapi setelah aku bertanya pada diriku sendiri, mencoba jujur, kenapa sih aku memutuskan untuk memilih jalan yang berbeda? Aku mulai sadar dan bisa menata kembali tujuanku. Aku tahu apa yang aku perjuangkan, hal apa yang membuat aku bahagia, dan apa yang harus aku lakuin untuk improving myself. Aku menjadi tidak lagi terganggu dan bahkan aku sebenarnya nggak terlalu memperhatikan kehidupan orang lain sih. Tapi bukan berarti nggak peduli juga ya. Nah, hal ini juga sama when it comes to financial. Mengetahui apa yang kita perjuangkan, hal apa yang membuat kita bahagia, itu benar-benar sangat penting. Karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita spending money atau kayak membelanjakan uang. Ketika kita nggak tahu goals keuangan kita itu apa, nggak tahu apa yang benar-benar membuat kita bahagia dengan memanfaatkan uang tersebut, kita jadi terus-menerus merasa tertinggal. Sebab patokan kita itu adalah orang lain, yang mana rumput tetangga itu memang sering terlihat lebih hijau. Alasan selanjutnya adalah kamu kurang belajar. Kadang kita itu terlalu sibuk mengagumi orang lain dan membandingkan nasibnya dengan nasib diri kita sendiri. Yang mana hal tersebut akan membuat kita merasa menyedihkan. Nah, padahal kita bisa loh melihat kesuksesan orang lain dan berpikir bagaimana sih dia bisa mencapai hal tersebut. Apa yang dia lakukan yang bisa kita pelajari. Terus bagaimana dia mengelola keuangannya. Dengan begitu, kita memberikan kesempatan untuk diri kita agar bisa belajar, mengembangkan skill atau kemampuan kita
agar kita tidak berlarut meratapi nasib. Oh ya, kalau mungkin teman-teman ada yang mencari buku untuk finansial ya, yang baru mau belajar, aku rekomendasiin buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Buku ini memberikan pandangan tentang perbedaan cara berpikir antara orang kaya dan orang miskin mengenai uang serta investasi. Secara khusus, buku klasik ini, karena emang bukunya tuh udah lama banget ya, memberikan wawasan tentang pentingnya literasi keuangan melalui perbedaan pandangan antara ayah kaya dan ayah miskin. Untuk link pembeliannya bisa cek di description ya. Buku ini juga memiliki rating tinggi dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam memahami pengelolaan keuangan. Alasan selanjutnya kenapa kamu sering merasa bahwa orang lain itu mempunyai lebih banyak uang adalah kamu melupakan pengorbanan. Kita pasti pernah deh ngelihat seseorang, entah itu di sosial media atau di dunia nyata, terus berpikir kayak, wow, beneran dia punya semua itu. Kita merasa kagum sama pencapaiannya. Terus kita mulai membandingkan apa yang kita tidak punya dengan yang dia punya. Lalu kemudian kita merasa tertinggal dan menyedihkan. Tanpa berpikir pengorbanan apa yang sudah dia berikan sehingga dia bisa mencapai titik tersebut. Entah itu pengorbanan waktu istirahat, waktu bersama keluarga, perjuangan seperti apa yang dia lakukan sampai mencapai titik itu. Kita lupa aja dengan semua itu. Kita dengan gampangnya cuma berpikir, wih keren ya dia bisa traveling ke situ. Kita nggak pernah tahu bagaimana dia bisa mempunyai uang untuk membayar liburannya. Mungkin dia mengorbankan uang untuk belanja bajunya di saat kita belanja baju baru setiap minggu atau setiap bulan. Atau dia mengorbankan pengeluaran makannya. Jadi dia sekedar makan ya untuk kebutuhan tubuhnya aja. Sedangkan kita sering banget GoFood untuk memenuhi ke-BM-an kita. Intinya kita nggak tahu perjuangan orang lain untuk bisa sampai di pencapaian tersebut. Mungkin aja kita nggak punya apa yang mereka punya itu karena emang kita nggak akan sanggup melakukan pengorbanan untuk hal tersebut. Perjuangan yang udah kita lakuin nggak sama perjuangan yang udah mereka lakukan gitu loh. Selanjutnya, alasan yang terakhir adalah kamu tidak fokus dengan diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kamu melihat daftar pengeluaran kamu dan bertanya pada diri sendiri, apakah pengeluaran tersebut sudah memberikan diri kamu kebahagiaan atau joy gitu loh. Kayak sederhananya, kamu merasa happy karena udah beli makanan kesukaan kamu. Atau kamu ngerasa happy karena uang kamu gunakan untuk membiayai hobi baru kamu. Pokoknya kamu itu menggunakan uang tersebut benar-benar untuk treat yourself gitu loh. Dan gak harus yang mewah ya. Intinya kamu tuh benar-benar merasa puas gitu dengan apa yang sudah kamu belanjakan. Dan inget ya, rewardnya itu atau apa yang kamu belanjakan itu harus bersumber dari keinginan kamu sendiri. Bukan dari hasil iri kamu terhadap apa yang orang lain punya. Dengan begitu, ketika kamu berhasil menemukan sesuatu that brings you joy, kamu nggak akan punya waktu untuk iri terhadap orang lain. Ataupun membandingkan kondisi finansial kamu dengan orang lain. Karena ya, kamu sudah merasa bahagia dan puas dengan apa yang kamu miliki. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.